Halo geng, kembali lagi bersama Mimin di kantor Anima Channel. Di video kali ini Mimin akan membawakan sebuah alur cerita anime yang berjudul Slime Taushid 300 Net. Anime ini menceritakan tentang seorang karyawan yang tiba-tiba meninggal di saat bekerja karena dia terlalu memaksakan bekerja sampai lupa untuk istirahat. Dan dia dibangkitkan kembali di dunia yang berbeda dan menjadi seorang penyihir yang muda. Langsung ke pantunnya aja. Bali pulangnya membeli mangga, gak usah lama-lama mangga didangukeun ceritana. Cerita diawali dengan menceritakan tentang karyawan perempuan yang bernama Aizawa Azusa berumur 27 tahun. Di suatu hari Azusa meninggal saat sedang bekerja, yang disebabkan Azusa terlalu fokus terhadap pekerjaannya, yang membuatnya lupa akan istirahat. Kita berpindah ke tempat Dewi yang memberi Azusa kesempatan kedua. Di saat itu si Dewi menanyakan apa yang Azusa inginkan. Dan di situ Azusa meminta untuk hidup abadi dan tinggal di tempat yang damai. Dewi yang mendengar permintaan itu pun mengabulkannya. Dan proses pembangkitan pun dimulai. Cerita berpindah ke tempat Azusa berada. Ternyata Azusa dimasukkan ke dalam tubuh seorang gadis yang berumur 17 tahun dan berpenampilan seperti layaknya penyihir. Setelah kesenangan yang Azusa dapatkan, ia pun ingin melihat lingkungan sekitar barunya. Di saat itu Azusa ingin menuju ke desa, tapi di tengah jalan ia dihadang oleh seekor slime. Di saat Azusa diserang, ia tak merasa sakit, yang membuatnya percaya diri dan menyerang balik slime itu. Setelah mengalahkan slime yang bermunculan, Azusa mendapatkan batu sihir, dan ia mengira batu itu bisa dijadikan uang. Setelah sampai di desa, saat itu Azusa bertanya ke seseorang tentang sejarah desa itu. Kita pun tahu kalau desa itu bernama Desa Falta. Dan orang itu menyarankan Azusa untuk ke Serikat Petualang agar mendapatkan info yang lebih jelas. Sesampainya Azusa di Serikat Petualang, ia bertanya ke seorang gadis tentang batu yang ia bawa apa dapat ditukar dengan uang. Lalu gadis itu menyarankan untuk mendaftar dulu, supaya batu yang Azusa bawa bisa ditukar dengan uang. Di saat itu penilaian status dari Azusa ternyata hasilnya seperti status penyihir pemula pada umumnya. Tetapi yang membuat gadis penjaga itu kagum dan tak percaya ialah skill abadi milik Azusa. Setelah selesai urusannya di Serikat Petualang, Azusa pun memulai kehidupan barunya dengan keseharian yang santai dan seperti orang-orang pedesaan pada umumnya. 300 tahun pun berlalu. Seperti biasa, kita melihat Azusa yang sedang melakukan kesehariannya dengan berburu slime untuk mendapatkan uang. Ketika sampai di desa, kita melihat para warga yang sangat menghormati Azusa. Lalu kita diberitahu kalau selama 300 tahun terakhir sampai sekarang, Azusa selalu melindungi desa Palta dan membantu para warga desa itu sampai-sampai warga desa menganggap Azusa sebagai dewi pelindungnya. Tapi Azusa yang dianggap sebagai dewi tidak terlalu merasa terganggu kalau dia dianggap dewi. Lalu kita berpindah ke Serikat Petualang. Di saat Azusa selesai menukarkan batu sihirnya,
Tiba-tiba gadis yang berjaga di sana penasaran dengan status Ajusa yang sekarang. Ketika gadis penjaga itu melihat status milik Ajusa, ia pun kaget. Ternyata status Ajusa telah maksimal dan telah menjadi penyihir yang kuat. Saat itu Ajusa memerintahkan gadis itu untuk merahasiakan statusnya, karena ia tak ingin hidupnya yang damai dan tentram itu hancur begitu saja. Lalu di saat Ajusa yang sedang di rumah, didatangi beberapa petualang yang mengetahui tentang rumor penyihir yang sudah berlevel maksimal. Di saat itu Ajusa berpikir kalau gadis penjaga itu yang menyebarkan rumor tentangnya. Setelah mengalahkan para petualang, Ajusa lantas menemui gadis penjaga itu, dan nama dari gadis itu adalah Natalie. Di saat itu Ajusa bertanya apakah Natalie yang menyebarkan rumor tentang Ajusa, tapi Natalie menjawab kalau ia tak pernah memberitahu siapapun. Di saat mereka sedang berbicara, ada seorang petualang yang ikut nimbrung pembicaraan mereka. Dan ternyata orang itulah yang pelaku dari penyebaran tentang rumor Ajusa. Setelah menyebar luasnya rumor tentang dirinya, karena rumor itulah Ajusa didatangi seekor naga merah yang menantang dirinya, tapi Ajusa gak mau meladeni naga itu pun terpaksa harus melawan karena naga itu memaksa bertaruh. Di tengah pertarungan, naga itu tidak sengaja menghancurkan rumah Ajusa yang membuat Ajusa marah dan memukul naga itu. Setelah Ajusa mengalahkan naga itu, ia berniat ke desa untuk mencari penginapan sementara. Sesampainya Ajusa di desa, ia langsung menanyakan penginapan, tapi Ajusa malah dibawa ke balai desa dan dipersilahkan untuk tinggal di kamar itu. Karena warga desa Palta ingin membalas budi ke Ajusa yang sudah melindungi desa. Ajusa yang mendengarnya pun menerima. Keesokan harinya Ajusa yang terbangun karena diberitahu kalau ada seorang yang ingin bertemu dengan dirinya. Saat Ajusa menemuinya, ia merasa tak pernah kenal dengan gadis itu. Lalu gadis itu mengenalkan dirinya, dan ternyata gadis itu adalah Laika si naga merah kemarin. Saat itu Laika memberi Ajusa uang ganti rugi yang ia janjikan kemarin. Dan saat itu Laika juga mempunyai permintaan. Ia ingin dijadikan sebagai murid Ajusa. Lantas Ajusa yang kaget sejenak berpikir. もちろんやります。これはもしかしたら私のスローライフにさらなる磨きがかかるかも。 Setelah memikirkannya, Ajusa pun menerima Laika, dan umur Laika adalah 300 tahun. Ternyata seumuran sama Ajusa. Lalu kita berpindah ke rumah Ajusa. Di saat itu Laika menyarankan untuk membangun ulang rumah itu. Dan yang akan membuatnya ialah Laika sendiri. Ketika hari mau maghrib, Ajusa mengajak Laika untuk ke desa. Tetapi Laika malah menolak dan ingin melanjutkan kerjanya. Ajusa yang tidak mau orang di dekatnya sama seperti dia di kehidupan sebelumnya pun marah dan menyuruh Laika untuk mengikuti apa yang Ajusa lakukan sekarang. Keesokan harinya, ketika Ajusa dan Laika sedang berburu slime, di situ Ajusa menasihati Laika untuk tidak terlalu bekerja keras karena orang di sekitarnya selalu khawatir. Di saat Ajusa melatih Laika, tanpa mereka sadari, ada seorang loli yang mengawasi dengan rasa penuh dendam terhadap Ajusa. Setelah makan malam, Ajusa menyarankan Laika untuk bertanya padanya. Di saat itu Laika menanyakan apakah desa akan aman karena rumor tentang Ajusa mungkin sudah menyebar luas. Dan walaupun Ajusa melindungi desa itu, Laika merasa khawatir karena desa tak memiliki keamanan yang akan melindungi setiap saat. Ajusa sejenak berpikir,
Tetapi ia tak punya jalan keluarnya. Di saat itu Laika menyarankan untuk membuat penghalang dengan skill pencipta milik Ajusa. Di tempat yang sudah diukirkan simbol saat itulah proses membuat sihir penghalang dimulai. Setelah penghalang itu aktif, baru saja Ajusa bertanya apakah sihirnya berhasil. Di saat itu Ajusa tiba-tiba merasa kalau ada yang terkena efek penghalangnya. Ketika Ajusa melihat, ternyata ada pencuri yang mengganggu desa itu. Di saat itu kepala desa yang tahu bahwa desanya telah dipasangi penghalang semakin gembira dan lalu memberitahu semua orang. Saat itu pun semua warga semakin memuji Ajusa. Tetapi Ajusa yang tidak haus akan pujian memberitahu mereka kalau yang menyarankan untuk membuat penghalang adalah Laika, muridnya. Warga pun memuji Laika. Keesokan harinya, Ajusa yang merasa terbantu atas adanya Laika karena semua pekerjaan dihandle oleh Laika, semua pun merasa santai hari itu. Ketika Ajusa yang sedang menikmati hari santainya, tiba-tiba datang seorang wali yang memanggilnya Mama, yang membuat Ajusa terdiam kaku. Di saat Laika yang mendengar perkataan Loli itu, ia tak merasa heran. Di saat itu, gadis Loli memberitahu kalau adiknya sedang mencincar Ajusa, yang membuat Ajusa murung. Nama dari Lolinya adalah Palpa. Di saat Laika yang sedang menenangkan Ajusa menyarankan untuk mendengar penjelasan Palpa dulu, dan mereka membawa Palpa masuk ke dalam. Setelah masuk, Palpa menjelaskan kalau adiknya yang bernama Salsa telah berlatih sihir penangkal untuk mengalahkan Ajusa. Di saat itu mereka yang sedang mendengarkan penjelasan Palpa tiba-tiba mereka merasakan ada yang datang ke tempatnya. Setelah mereka keluar, kita pun tahu kalau Loli yang mengawasi Ajusa tempo hari adalah Salsa. Di saat itu Salsa memberitahu kalau tujuannya kemari adalah untuk membalas dendam kepada Ajusa karena sering membunuhnya. Ajusa yang tak mengerti maksud Salsa pun dijelaskan oleh Valva. Ternyata roh slime yang sudah Ajusa basmi selama ini telah membuat mereka berdua. Di saat itu Ajusa menyerang Salsa, tapi Salsa dengan sihir penangkalnya dapat menangani semua serangan Ajusa. Karena skill yang tidak berpengaruh terhadap Salsa, Ajusa pun berniat kabur, tapi sihirnya dihilangkan oleh Salsa. Ketika Ajusa yang sudah pasrah pun, tiba-tiba Laika menyelamatkannya. Di saat Laika yang mau beradu kekuatan dengan Salsa, Salsa tiba-tiba tumbang dengan sendirinya, yang membuat mereka heran. Setelah pertarungan tadi, mereka membawa Salsa ke dalam rumah. Di saat Salsa terbangun, ia bersiap menyerang kembali karena ada Ajusa di sana. Tetapi karena mananya yang sudah habis terpakai, di saat itu Salsa yang murung coba ditenangkan Ajusa dan dibantu Palpa. Setelah hati Salsa meluluh, mereka pun berniat merayakan penyambutan mereka berdua dengan berjalan-jalan ke desa dan makan malam bersama. それは良かったです。腕を振るった甲斐があります。しかし、申し訳ありません。我はまた作りすぎてしまいました。家族が2人も増えたんだもん。これぐらいがちょうどいいよ。Setelah makan malam selesai, mereka melanjutkan malamnya dengan membaca buku. Di saat itu, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Setelah Ajusa membuka pintunya, ternyata ada gadis yang bertubuh semlehoi dan meminta Ajusa untuk menolongnya. Karena gadis itu dikejar iblis yang bernama Belzebu. Di saat Ajusa menolak si gadis, di saat itu pun mereka saling tarik-menarik pintu. Setelah selesai tarik-menarik, di dalam gadis elf
itu memperkenalkan diri, yang bernama Halkara, sang ahli obat, dan ia berasal dari negeri Elf di wilayah Hard. Di saat itu Ajusa menanyakan alasan kenapa Belzebub mengincarnya. Di situ Halkara menjelaskan kalau dirinya telah berhasil membuat ramuan yang dapat menambah energi. Ya, kalau di kita mah jamu kuat. Di saat itu para iblis mencoba meminum ramuan buatannya. Saat itu Halkara dapat info salah satu pimpinan iblis jatuh sakit dan para iblis mencarinya, yang mengira Halkara itu perbuatannya, dan kabur dan meminta bantuan ke Ajusa. Setelah penjelasan yang panjang itu, kita melihat Ajusa yang mengangkat Halkara jadi murid keduanya. Keesokan harinya, Ajusa membuat penghalang di rumahnya. Setelah itu, Ajusa melanjutkan harinya bersama Halkara ke hutan, mencari persediaan bahan makanan dan obat. Di saat semua bahan terkumpul, mereka pun beristirahat sebentar dan menikmati hasil yang mereka dapatkan. Di saat itu, Halkara malah mencampur bahan obat dan makanan, yang membuat dirinya terkena jamur beracun, dan efek dari jamur itu adalah meningkatnya birahi. Setelah Ajusa menetralkan efek racunnya, kita berpindah ke mereka yang sudah sampai dan sedang bersiap-siap makan malam. Di saat itu, Halkara meminta maaf karena telah mengacau hari ini, tapi Ajusa tak terlalu mempermasalahkannya. Setelah makan malam, Ajusa menyuruh Laika membawa dua lolinya untuk pergi ke desa yang jauh. Karena Ajusa takut Eljebu menyerang malam ini. Setelah mereka pergi, Halkara yang melihat botol ramuannya kosong mengira Ajusa telah meminumnya. Begitu juga sebaliknya, Ajusa yang melihat jatah makanan Halkara habis mengira kalau telah dimakan oleh Halkara. Tetapi mereka membantah semua tuduhannya masing-masing. Setelah mereka berdebat, Ajusa yang curiga karena melihat dari tadi ada lalat, bertanya ke Halkara tentang Belzebub. こんな時に冗談言わないから。ねえ。はい。ベルゼブブってハエだよね。 Setelah mendengar jawaban Halkara, ia pun semakin yakin, tapi Halkara yang tidak percaya malah menghina lalat itu. Dan di saat ia sedang menghina lalat itu, tiba-tiba terdengar suara seorang yang membuat Halkara mengira kalau Ajusa yang berbicara. Tapi Ajusa langsung menentangnya. Di saat itu lalat yang ia hina tadi berubah. Setelah melihat wujud dari lalat itu, Halkara kaget dan langsung ketakutan. Ternyata dugaan Ajusa selama ini benar. Dan Ajusa yang mengira kalau Halkara akan disakiti, mencoba melindunginya. Ketika mereka mau bertarung, Belzebub yang banyak bicara tak menyadari kalau ada penghalang di atas kepalanya. Setelah Belzebub terkena penghalang itu, ia pun tumbang dan tak sadarkan diri. Setelah Belzebub tersadar, ia tahu kalau Ajusa yang merawatnya pun menyadari kalau Ajusa ternyata wanita yang baik. Dan di saat itu Ajusa yang masih penasaran dengan penyebab Belzebub mencari Halkara bertanya ke Belzebub. Lalu Belzebub menjelaskannya. Dan ternyata Halkara hanyalah salah paham saja. Oleh karena itu, Ajusa yang selama ini melindungi Halkara pun kesal. Keesokan harinya, di saat itu Laika tiba-tiba memberitahu Ajusa kalau ia ingin pergi besok pagi. Ajusa yang mendengarnya mengira kalau Laika sudah tidak betah tinggal di rumahnya. Saat Ajusa menahan Laika agar jangan pergi, di situ Laika menjelaskan alasan ia pergi. そうじゃなくてですね。姉の結婚式に出席するので、一度帰らせていただこうかと。え？結婚式？もしよかったら皆さん一緒に行きませんか？ Setelah mendengar penjelasannya,
Ajusa pun lega karena keluarga barunya tidak jadi hancur. Setelah mereka berangkat di tengah perjalanan Halkara malah mabuk di udara, yang membuat mereka beristirahat dulu di sebuah hutan. Setelah sampai di tempat diadakannya pernikahan, di saat itu mereka disambut oleh orang tua Laika. Di saat mereka yang sedang berbicara dengan orang tua Laika, tiba-tiba Laika dihampiri oleh kakaknya yang bernama Leila. Ketika Laika yang sedang reuni dengan kakaknya, di saat itu ayah Laika khawatir pernikahan anaknya akan hancur. Di saat mereka yang sedang menikmati pestanya, tiba-tiba datang suku naga biru yang mengacaukan pernikahannya. Ketika kekacauan itu, Ajusa yang merasa dirinya orang luar pun tidak mau ikut campur. Tapi ada kejadian di mana yang membuat Ajusa turun tangan untuk mengalahkan semua suku naga biru. Setelah mengalahkan naga yang ada di tempat pernikahan, Ajusa dan Laika beralih melihat desa dekat gunung berapi. Setelah mereka sampai, mereka tidak menemukan kerusakan apapun. Ketika sedang berjalan, Ajusa dan Laika yang melihat orang-orang berkumpul pun mendekatinya. Di saat mereka melihat ternyata naga biru itu telah kena jebakan. Di saat itu mereka tak tahu jebakan sihir itu milik siapa. Tiba-tiba muncul Belzebu dan mengaku kalau jebakan itu adalah miliknya. Ajusa yang melihat dan mendengarnya pun kaget dan langsung mengira kalau Belzebu telah membantu masalah hari ini. Pemimpin naga biru itu bernama Platorte. Telah berhasil menangkap dan meminta agar mengganti rugi. Di saat itu Ajusa ingin membuat perjanjian damai dari kedua belah pihak. Di situ Platorte yang takut pun mau menyetujui perjanjiannya. Setelah masalah selesai, mereka pun melanjutkan resepsi pernikahan kakaknya Laika. Ketika mereka selesai menikmati pestanya, Belzebu menyarankan mereka untuk menginap di resort pemandian air panas karena kalau mereka pulang terlalu jauh. しかしお主らのそばにおると面白いことが起こりそうで楽しいの。ベルゼブブってさ、頼んだらいろいろ手伝ってくれるし世話焼きだし、なんかお姉ちゃん。 Oke, terima kasih buat yang nonton sampai selesai dan tolong bantu Mimin untuk mengembangkan channel ini dengan cara subscribe,